Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana beliaulah yang memberi kesehatan dan kesempatan pada kita, sehingga kita bisa berjumpa walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada pelajaran kita, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Tujuan pelajaran kita hari ini memahami konsep usaha dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pesawat sederhana dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat peta konsep pelajaran kita hari ini, yang mana usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi usaha dan pesawat sederhana. Kemudian usaha melibatkan gaya dan perpindahan, berkaitan dengan daya. Kemudian pesawat sederhana diterapkan pada sistem gerak pada manusia, yang mana pesawat sederhana jenisnya yaitu yang pertama katrol, roda berporos, bidang miring, pengungkit atau tuas. Katrol dapat pula dibagi jenisnya yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Kemudian pengungkit atau tuas, jenisnya yaitu pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Pada pertemuan pertama ini, itu kita akan mempelajari yaitu tentang usaha, daya, pesawat sederhana. Yang kita pelajari hari ini, pesawat sederhananya yaitu tentang katrol. Nah, ini Anda perhatikan. Nah, inilah yang berhubungan dengan usaha, daya, dan pesawat sederhana. Nah, ini mungkin Anda sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin Anda sudah ada yang memakainya. Nah, sekarang kita masuk ke usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah. Jika gaya itu dilambangkan dengan F, perpindahan dilambangkan dengan delta S, usaha dilambangkan dengan W, maka usaha dapat dirumuskan secara matematik, yaitu W sama dengan F kali delta S. Nah, kemudian apa satuannya? Satuan dari usaha yaitu satuan gaya dikali satuan perpindahan. Satuan gaya itu adalah Newton, sedangkan satuan perpindahan adalah meter. Maka satuan usaha itu adalah Newton meter atau disebut juga dengan joule. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Silani mendorong rak dengan gaya 100 Newton sehingga benda berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lain dengan gaya 400 Newton sehingga benda berpindah sejauh 40 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Silani dan Siti? Nah, untuk mengerjakan soal, kita selalu membuat diketahui. Apa yang diketahui oleh soal adalah F Lani. F Lani tadinya yaitu 100 Newton. Kemudian F si Siti adalah 400 Newton. Kemudian benda berpindah oleh Silani 10 meter.
Sedangkan benda berpindah oleh si Siti adalah 40 meter. Nah, kemudian apa yang ditanya oleh soal ini adalah usaha Lani dan usaha Siti. Nah, untuk mengerjakan soal kita selalu memakai rumus, yang mana tadi rumus sudah kita tentukan, yaitu W sama dengan F kali delta S. Nah, sekarang kita hitung W Lani. W Lani itu sama dengan F Lani dikali S Lani, yaitu 100 dikali 10 sama dengan 1000 Newton meter atau 1000 Joule. Kemudian usaha si Siti, F Siti dikali S Siti. F Siti tadi adalah 400 Newton dan S Siti adalah 40 meter, maka usaha si Lani 16.000 Newton meter atau 16.000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh si Lani adalah 1000 Joule, sedangkan usaha yang dilakukan oleh Siti adalah 16 Joule. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan daya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Anda pernah mendengar yaitu tentang daya. Nah, contohnya daya listrik. Nah, berapa ya daya listrik? Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan daya tersebut. Yang mana daya ini adalah banyaknya energi atau usaha dalam waktu tertentu. Jadi berapa banyak usaha yang kita lakukan atau berapa energi yang dikeluarkan dalam waktu tertentu. Nah, jika daya itu dilambangkan dengan P, usaha atau energi tadinya dilambangkan dengan W, sedangkan waktu dilambangkan dengan lambangnya T, maka daya bisa kita rumuskan yaitu P sama dengan W per T. Terus satuannya apa? Satuannya adalah Joule per sekon atau disebut juga dengan watt. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Si Rudi dan Dandi memindahkan benda yang sama. Rudi memindahkan dengan usaha 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan si Dandi memindahkan dengan usaha sebesar 10.000 Joule dalam waktu 20 sekon. Nah, berapakah daya si Rudi dan si Dandi? Nah, maka kita buat diketahui. Yang mana usaha Rudi 1000 Joule. Sedangkan usaha si Dandi 10.000 Joule. Kemudian waktu yang digunakan oleh si Rudi adalah 10 sekon. Sedangkan waktu yang digunakan oleh si Dandi adalah 20 sekon. Nah, sekarang apa yang ditanya oleh soal? Nah, yang ditanya adalah berapa P Rudi atau daya Rudi? Berapa daya Rudi? Dan berapa daya si Dandi? Nah, sekarang kita jawab. Untuk menjawab, selalu kita memakai rumus. Rumus dari daya tadinya adalah W per T. Nah, maka kita dapatkan daya si Rudi sama dengan W Rudi dibagi T Rudi sama dengan 1000 dibagi 10 sekon, dapatlah yaitu 100 watt. Sedangkan daya si Dandi, W Dandi atau usaha Dandi dibagi waktu yang digunakan oleh Dandi, yaitu 10 Joule dibagi 20 sekon. Nah, maka daya si Dandi yaitu 500 watt. Nah, jadi daya Rudi adalah 100 watt, sedangkan daya si Dandi adalah 500 watt. Nah, itulah tentang usaha dan daya. Nah, sekarang kita lihat yaitu pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Adalah suatu alat
untuk memudahkan kita berusaha atau melakukan usaha. Nah, sekarang jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama itu katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, yang keempat pengungkit atau disebut juga dengan tuas. Dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang katrol saja, sedangkan roda berporos, bidang miring, pengungkit atau tuas kita pelajari pada pertemuan kedua. Nah, sekarang kita lihat katrol. Nah, katrol ini saya rasa oleh Ananda tidak asing lagi karena sering dilakukan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang dikatakan dengan katrol. Sekarang kita lihat macam-macam katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Nah, ini dikatakan katrol tetap. Nah, kenapa dikatakan katrol tetap? Karena katrolnya tetap, tidak bergerak. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah tali dan bebannya. Kemudian yang kedua, katrol bergerak. Nah, ini adalah katrol bergerak. Kenapa dikatakan katrol bergerak? Nah, karena katrolnya bergerak. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Nah, kenapa dikatakan katrol majemuk? Yang mana kita menggunakan katrol yaitu lebih dari satu. Nah, ini Anda lihat. Nah, ini menggunakan 2 katrol, ini menggunakan 4 katrol. Nah, sekarang kita lihat yang pertama yaitu katrol tetap. Nah, biasanya katrol tetap ini sering digunakan untuk menimba air dari sumur. Nah, ini yang Anda lihat. Yang mana katrol tetap ini mempunyai bahagian-bahagian. Yang pertama, dia mempunyai titik tumpu. Nah, ini titik tumpunya. Kemudian mempunyai lengan beban. Nah, kenapa dikatakan lengan beban? Ini adalah lengan yang menghubungkan dengan beban yang akan diangkat. Kemudian ada lagi lengan kuasa. Nah, ini dikatakan lengan kuasa. Nah, kenapa dikatakan lengan kuasa? Karena lengan ini berhubungan dengan gaya kuasa atau gaya untuk mengangkat beban ini. Nah, jadi ada lengan beban dilambangkan dengan LB, lengan kuasa dilambangkan dengan LK. Kemudian beban yang akan kita angkat itu dilambangkan dengan W atau boleh juga dengan FB. F beban. Sedangkan gaya kuasa itu adalah FK. Nah, itu gaya kuasa. Nah, kemudian pada katrol tetap ini, yang mana kita tidak mengurangi usaha. Tetapi katrol tetap ini cuma digunakan untuk memudahkan kita berusaha. Nah, coba kita lihat. Nah, mana yang mudah kita bekerja, langsung kita angkat ke atas bebannya, atau kita hubungkan dengan katrol. Kalau kita mengangkat ke atas, gaya kita adalah ke atas. Kemudian kalau kita pakai katrol, gaya kita ke bawah. Jadi, pada katrol tetap tidak mengurangi usaha, tetapi memudahkan untuk berusaha. Nah, kemudian berapa keuntungan mekanis dari katrol tetap ini? Keuntungan mekanisnya KM itu adalah 1. Nah, kenapa? Nah, karena panjang lengan beban dengan panjang lengan kuasa itu sama. Nah, jadi bagaimana cara mencari keuntungan mekanis? Gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Atau boleh juga lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Itu sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena antara F beban dengan F kuasa itu sama. Karena tadi katrol tetap ini tidak mengurangi usaha, tapi mempermudah kita berusaha. Kemudian lengan bebannya dengan lengan kuasa itu sama. Maka karena dia sama, maka dapatkan itu 1. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Berapakah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban 500 Newton jika lengan beban dan lengan kuasa yaitu 20 cm?
Jadi antara lengan beban dengan kuasa itu sama, ini sama sebetulnya ya, ini sama, salah ketik, yaitu 20 cm. Nah, setiap kita mengerjakan soal, kita selalu bikin diketahui. Maka di dalam soal ini yang diketahui adalah LK, itu sama dengan lengan beban, yaitu 20 cm. Kemudian W atau FB sama dengan 500 Newton. Nah, apa yang ditanya di sini adalah berapa gaya kuasa atau gaya untuk mengangkat beban tersebut. Jawab, LK per LB itu akan sama dengan FB per FK. 20 per 20 itu akan sama dengan 500 per FK. Nah, maka kita kali silangkan, maka 20 kali 500 dibagi 20 sama dengan 500 Newton. Maka KM-nya adalah 500 per 500 sama dengan 1. Nah, jadi dengan arti kata, katrol tetap tidak mengurangi usaha, tetapi mempermudah kita berusaha. Nah, sekarang kita lanjut. Katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, kenapa dikatakan katrol bergerak atau katrol bebas? Adalah katrolnya bergerak. Nah, katrolnya bergerak. Nah, di sini pada katrol bergerak itu terdiri dari bagian. Nah, yang mana W itu adalah beban yang akan diangkat, atau FB atau boleh disebut juga dengan W, gaya beban. Kemudian F kuasa. Nah, gaya kuasa. Kemudian di sini ini A adalah sebagai titik tumpu. Kemudian mempunyai lengan kuasa. Lengan kuasanya, nah ini yang dikatakan lengan kuasanya. Sedangkan ini dikatakan lengan beban. Nah, ini yang dikatakan lengan beban. Ya, ini dikatakan lengan kuasa. Nah, kemudian bagaimana keuntungan mekanis dari katrol bergerak ini atau katrol bebas? Keuntungan mekanisnya adalah 2. Dari mana datangnya? FB per FK itu sama dengan LK per LB. Nah, karena panjang LK ini 2 kali LB, nah maka LK itu adalah 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2, maka dikatakan keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi katrol bergerak akan mengurangi usaha kita, akan mengurangi gaya untuk bekerja. Jadi kamu perhatikan, jadi fungsi katrol bergerak ini adalah untuk melipat gandakan gaya. Gaya kuasa itu akan setengah dari gaya beban, atau FK sama dengan 1/2 dari FB. Jadi gaya kuasa itu setengah dari FB. Nah, kenapa? Karena tadi lengan kuasa 2 kali dari lengan beban. Sekarang katrol ganda atau katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dengan katrol bergerak. Nah, ini yang katrol tetapnya, ini katrol bergeraknya. Nah, fungsi dari katrol bebas ini untuk mengangkat benda yang sangat berat. Biasanya ini dipakai dalam industri. Dalam industri, contohnya mengangkat peti kemas, atau besi-besi yang sangat berat, maka digunakan katrol yang majemuk. Nah, kemudian berapa keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini? Nah, maka kita hitung tali yang menyangga beban ini. Berapa tali yang menyangga beban ini? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi keuntungannya adalah 4. Nah, jadi FB per FK sama dengan LK per LB. Nah, karena LK itu 1/4 dari LB, maka keuntungan mekanisnya adalah 4.
Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami apa yang Ibu terangkan. Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.